mana? Makan rujak. Makan rujak by rumah Uma Azura. Oh. Jangan busik mana? Sungai. Mana sungai be? Coba main kasti. Col. Col. Wangcolnya. Wangcolnya. Mana nak main pas kasti? Ngerujak be berarti ngerujak dan ngerujak main. Mana sungai kita? Mare lo mana? Wili dia mengajian. Ada ngaji. Piket dai. Piket dai. Puara kat piket. Udah piket. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial. Banyaknya bahasa daerah di Indonesia mencerminkan adanya keberagaman budaya di negeri ini. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan menyatakan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku atau etnis di tanah air. Setiap kelompok etnis tersebut memiliki bahasanya masing-masing dalam berkomunikasi. Contohnya, yang terjadi pada Desa Kembang Seri yang terletak di daerah Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Suku masyarakat yang ada di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang 4 adalah suku Lembak, yang dimana tutur katanya menggunakan bahasa Lembak. Berangkat dari ketakutan terhadap perkembangan zaman yang kian pesat, apakah budaya bahasa daerah di Desa Kembang Seri masih digunakan? Saya melakukan penelusuran ke salah satu sekolah, yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkulu Tengah, yang berada di Desa Kembang Seri. Hal ini terkait keberadaan bahasa Lembak di Desa Kembang Seri saat ini. Pemandangan yang biasa dilakukan di lingkungan sekolah siang ini, siswa-siswi yang sedang asik bermain di waktu istirahat. Kemudian saya juga melakukan wawancara singkat ke beberapa siswa-siswi guna mengetahui data tersebut. Perkenalkan, namaku Nabila dari 12 IPS 4. Perkenalkan, namaku Yusril dari 12 IPS 4. Kalian berdua, Nabila sama Yusril, asli Kembang Seri? Iya. Ya, kami asli dari Kembang Seri, asli daerah sini. Oke. Kalian bisa berbahasa daerah bahasa Lembak? Bisa, karena bahasa Lembak bahasa yang sering kami gunakan di sekolah. Ya, sering digunakan sehari-hari. Oke. Berarti di rumah kalian bahasa yang digunakan sehari-hari di rumah apa? Biasanya kalau di rumah pakai bahasa Lembak. Menggunakan bahasa Lembak lah, pakai bahasa daerah. Oke. Boleh dikasih contoh dialog menggunakan bahasa Lembak nggak? Yusril nggak tadi gimana? Yo? Jak sih kak lah. Tuh kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kan bahasa Bengkulu lah. Kau tuh nak kemana? Jadi jawabannya ndak sini lah. Nasib baik. Praduga saya terjawab bahwa anak muda sekarang masih bisa menuturkan bahasa daerahnya sendiri. Kemudian saya berangkat ke kantor desa untuk menemui kepala desa, yaitu Bapak Endi Rupian, untuk menanyakan tanggapan beliau terhadap bahasa daerah yang ada di Desa Kembang Seri. Ya, untuk Desa Kembang Seri memang dari nenek moyang ataupun leluhur yang digunakan bahasa untuk masyarakat Desa Kembang Seri sehari-harinya bahasa yang digunakan adalah bahasa Lembak. Untuk sampai saat ini memang bahasa Desa Kembang Seri ini masih dipergunakan oleh masyarakat Desa Kembang Seri dan juga sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Desa Kembang Seri, di mana di kehidupan sosial mereka memakai bahasa Lembak, dan juga untuk dengan keluarga dan yang lain-lainnya mereka tetap menggunakan bahasa Lembak yang dipergunakan di Desa Kembang Seri. Kemungkinan besar bahasa Lembak bisa jadi tergerus oleh perkembangan zaman dan yang lain-lainnya, tetapi dengan kebijaksanaan dan bahasa yang dipakai oleh masyarakat Desa Kembang Seri ini tetap mempertahankan bahasa Lembak,
Mudah-mudahan tergerusnya bahasa Lembak ini memakan waktu yang lebih lama, dan mudah-mudahan bahasa Lembak ini tidak terasimilasi oleh kemajuan zaman dan teknologi pada saat ini, di mana rata-rata Lembak ini memakai huruf E, di mana khusus di Desa Kembang Sri ini yang nominal ataupun yang membedakan dengan Lembak yang lain, misalnya tidak itu col atau die, atau tidak jadi itu dia jadi atau col jadi. Selain Bapak Kades, saya juga bertemu dengan Bapak Septi. Sebagaimana Bapak Septi sebagai salah satu warga Desa Kembang Sri, sekaligus mantan Wakil Bupati Bengkulu Tengah. Kalau apa yang dilakukan masyarakat kita terhadap bahasa, sebetulnya saya lihat nggak banyak yang dilakukan. Tapi mereka memang tetap menggunakan bahasa itu sehari-hari gitu. Dengan mereka menggunakan, saya kira ini sudah melestarikan bahasa kita sehari-hari. Saya kira kalau sekarang upaya-upaya apa saja yang dilakukan masyarakat, saya kira belum ada. Saya lihat sampai hari ini nggak ada. Teman mereka tetap menggunakan bahasa itu gitu. Sebetulnya ciri khas bahasa Lembak itu hampir mirip dengan bahasa-bahasa Indonesia sebetulnya. Cuman dia kalau bahasa Indonesia ada, nggak ade gitu kan. Kalau kemudian kemana gitu, kira-kira seperti itu. Jadi bahasanya itu tidak jauh beda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Bengkulu gitu. Beda dengan bahasa Jawa atau bahasa Rejang, memang nggak sama betul gitu. Memang beda sekali cara pengucapannya, bahasanya memang beda gitu. Banyak tantangan itu, karena kita ini di era sekarang ini kan masyarakat itu keluar masuk berganti orang di desa itu sangat banyak sekali gitu. Kita di Kembang Sri ini saja tidak nutup kemungkinan mungkin 30% bukan warga asli lagi gitu. Warga asli pun sudah bergeser kemana-mana gitu. Nah artinya untuk menjaga itu di desa sini, Desa Kembang Sri khususnya, wajib kita menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Lembak. Karena kalau kita mau mengikuti bahasa yang lain, di sini banyak sekali, ada bahasa Padang, ada bahasa Medan, mungkin ada bahasa Jawa, Serawai dan lain sebagainya. Nah, kita biasanya ada di perumahan atau komplek perumahan begitu. Nah ini yang kadang-kadang karena orangnya baru semua sana, orang luar kebanyakan, bahasanya kadang-kadang ini sudah menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia atau bahasa Bengkulu gitu. Nah ini susah juga kalau sudah masuk orang banyak di suatu kelompok, biasanya agak susah kita. Dan kita kalau diadakan misalkan acara kesenian dan adat di sana tetap menggunakan bahasa Lembak gitu. Mau tidak mau mereka harus wajib juga belajar bahasa Lembak gitu. Karena kita di Kembang Sri ini semuanya menggunakan bahasa Lembak. Saya kira itu. Kemudian ada Pak Evi yang juga sebagai salah satu warga di Desa Kembang Sri, sekaligus bekerja di kantor kecamatan Talang 4, Desa Kembang Sri, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, yang ikut serta memberikan tanggapan di mana bahasa Lembak bernasib baik masih menjadi warisan bahasa Desa Kembang Sri. Sehari-harinya menggunakan bahasa Lembak, jadi sehingga bahasa Lembak tidak hilang dimakan waktu, dan juga biasanya juga ini masyarakat di sini atau anak-anak muda atau orang-orang Lembak, walaupun biasanya ketemu di luar, walaupun di luar Jawa atau di luar daerah lah, biasanya ketika komunikasi mereka masih menggunakan bahasa Lembak. Kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang ini, memang sih ada sebagian kayaknya anak-anak muda, yaitu mereka mungkin malu menggunakan bahasa daerah. Sebenarnya itu merupakan ciri khas suatu daerah, suatu wilayah. Tapi mudah-mudahan ke depannya, dan kita juga mengharapkan anak-anak muda zaman sekarang ini tidak malu menggunakan bahasa daerah kita, karena itulah ciri khas kita, bahasa ibu bapak kita yang telah diturunkan kepada kita. Sebenarnya bahasa Lembak ini kalau diperhatikan
dia merupakan masih serumpun dengan bahasa Melayu. Cuma bahasanya kebanyakan itu yang kata-kata kerjanya itu yang A diganti dengan E. Kalau kata benda tetap seperti meja misalnya bukan meje, masih tetap meja. Tapi kalau kata kerja misalnya kemana, kemane. Itu salah satu contohnya bahasa lembak. Kita mau kemana, bahasa Indonesianya. Jadi kalau bahasa lembaknya kita nak kemana. Setelah berbincang dengan Pak Endi, Pak Septi, dan Pak Evi, bisa saya simpulkan bahwasannya penggunaan bahasa daerah di Desa Kembang Seri bernasib baik masih digunakan oleh masyarakatnya. Mungkin 10 tahun atau berpuluh-puluh tahun yang akan datang, bahasa daerah kita bisa saja punah dan bisa saja tidak. Selama kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap bahasa daerah kita, maka bahasa daerah kita akan tetap ada di masa yang akan datang. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalian ada harapan nggak sih untuk bahasa lembak sendiri? Harapan kalian untuk kedepannya gitu? Harapan kami untuk bahasa lembak, kami ingin agar semua orang bisa mengenal bahasa lembak, bukan hanya di daerah Bengkulu. Kami ingin bahasa lembak dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau dari Yusri harapannya gimana? Harapannya itu juga biar bahasa lembak itu kan bisa berkembang ke depan di luar maupun di Provinsi Bengkulu sendiri. Ya, harapannya terhadap pemuda dan pemudi masyarakat Desa Kembang Seri agar dapat mempertahankan bahasa lembak yang mana ini adalah bahasa turun-temurun dari nenek moyang dan leluhur masyarakat Desa Kembang Seri, dan mudah-mudahan dapat mengantisipasi dengan kemajuan zaman dan teknologi, bahasa lembak di Desa Kembang Seri ini dapat kokoh dan berdiri dengan bahasa lembak yang dipegang oleh masyarakat Desa Kembang Seri. Ya, harapan kita memang kalau bahasa lembak ini jangan sampai hilang dong. Karena kalau hilang, ini bahasa ibu kita, boleh seperti itu, bahasa asli gitu. Sebab di Indonesia ini ribuan bahasa sebetulnya mungkin yang ada di Indonesia, atau ratusan mungkin ya bahasa yang ada di Indonesia. Nah, ini jangan sampai hilang. Masing-masing daerah itu jangan sampai hilang kalau bisa, termasuk bahasa lembak ini sendiri. Ini jangan sampai hilang. Dan caranya bagaimana biar tidak hilang, yaitu kita lakukan setiap hari itu, menggunakan bahasa ini, baik dengan lingkungan, dengan keluarga, kita harus gunakan bahasa ini. Walaupun kita juga bisa berbahasa-bahasa yang lain. Contoh, mungkin saya juga, istri saya orang Jawa. Cuman kita kalau kena di sini, ya bahasanya bahasa lembak gitu. Walaupun saya juga bahasa Jawanya ya sedikit bisa gitu kan, tapi nggak menggunakan bahasa itu gitu. Ketika kita di luar nanti ketemu orang Jawa, mungkin ya kita gunakan bahasa Jawa. Nah, ini artinya menyesuaikan. Tapi bahasa induk sehari-hari tetap terlaksanakan, tetap terpakai. Harapan kami selaku orang tua, kami sangat mengharapkan sekali kepada generasi muda sekarang, janganlah malu kita menggunakan bahasa asli kita, yaitu terutama bahasa lembak. Dan juga kami berharap mungkin di Bengkulu Tengah, mungkin di dalam di sekolah-sekolah itu memang ada bahasa atau bahasa daerah dipelajari bahasa lembak, sehingga kedepannya bahasa lembak ini tidak punah dan tidak hilang di makan zaman.